Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saat ini bidang keahlian yang saya miliki adalah mengenai fisika material. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan di video pembelajaran ini adalah fisika zat padat dengan kode PFI 146, di mana rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah fisika zat padat ini biasanya akan mengkaji tentang struktur kristal, kemudian terkait dengan diffraksi sinar X, ikatan kristal, vibrasi fisik kristal, kemudian juga membahas tentang teori elektron bebas, kemudian juga ada teori pita energi, dan di dalam materinya juga terdapat pembahasan mengenai semikonduktor, penghayatan dalam zat padat, kemudian sifat dielektrik dalam zat padat, serta superkonduktor. Adapun CPL dari mata kuliah ini yang diharapkan dapat tercapai, yaitu yang pertama adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua adalah menguasai prinsip dasar untuk analisis pada bidang fisika yang umum atau yang lebih spesifik, baik itu material, bumi, instrumentasi, dan fisika teori, komputasi, dan biofisika. Kemudian CPL yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL yang keempat adalah mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusi di bidang fisika material, fisika bumi, fisika instrumentasi, dan fisika teori, komputasi, dan biofisika, serta menyajikan kesimpulan untuk pengambilan komputasi yang tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk fisika zat padat ini, di sini terdapat atau CPMK-nya itu ada 4, yaitu yang pertama mampu mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti perkuliahan fisika zat padat. Kemudian CPMK yang kedua menguasai pengetahuan terkait prinsip dasar terkait fisika zat padat dan analisis umum yang berkaitan dengan karakteristik zat padat. Kemudian CPMK yang ketiga mampu melakukan analisis terkait fisika zat padat sebagai upaya untuk mengidentifikasi karakteristik zat padat. Kemudian terakhir mampu menerapkan konsep fisis dalam fisika zat padat untuk aplikasi tertentu. Adapun bahan kajian yang akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan perkuliahan di fisika zat padat ini terdapat 10 bab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan atau terkait dengan konsep dasar atau ruang lingkup dari fisika zat padat secara umum. Kemudian kita akan membahas bab tentang struktur kristal. Kemudian yang ketiga ada diffraksi fisik kristal. Kemudian bab keempat itu ada ikatan atom dalam kristal. Bab kelima ada dinamika fisik kristal. Bab keenam ada teori elektron bebas. Bab ketujuh ada teori pita energi. Kedelapan ada semikonduktor. Kemudian yang kesembilan ada penghayatan dalam zat padat. Dan yang ke-10 ada sifat dielektrik dalam zat padat. Kemudian yang terakhir ada superkonduktor. Seluruh kajian ini diharapkan disampaikan dengan baik oleh dosen pengampu dan juga diterima dengan baik oleh mahasiswa, sehingga capaian pembelajaran yang telah dirancang tadi dapat terpenuhi dengan baik. Adapun sistem pembelajaran yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini adalah secara tatap muka langsung atau secara luring, di mana saat ini kendala terkait dengan sistem pembelajaran yang biasanya yang sebelumnya ketika COVID hampir sebagian besar dilakukan secara daring, untuk saat ini sistem pembelajaran sudah bisa dilakukan secara luring ataupun secara tatap muka. Dan metode pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada dengan metode ceramah, di mana saya akan banyak memberikan penyampaian untuk presentasi mata kuliah, materi dari mata kuliah fisika zat padat ini. Kemudian setelah melakukan presentasi secara umum, perkuliahan tersebut juga diselingi dengan sesi diskusi, di mana ketika saya menyampaikan materi, mahasiswa juga dipersilahkan secara terbuka untuk bisa mengajukan pertanyaan di dalam kelas,
sehingga mahasiswa bisa lebih aktif. Selain itu saya juga akan sering memberikan pertanyaan balik kepada mahasiswa untuk mengukur apakah mahasiswa tersebut sudah cukup paham atau belum terkait dengan materi tersebut. Kemudian metode yang lain yang saya gunakan, metode case method atau metode studi kasus, di mana dalam perkuliahan tersebut saya akan memberikan suatu permasalahan atau suatu kasus yang nantinya akan dipecahkan oleh mahasiswa tersebut, bisa secara individu ataupun secara berkelompok, di mana kasus-kasus yang akan dibahas bersama tadi saya akan memberikan topik-topiknya apa saja, sehingga nanti dari kasus-kasus yang saya gambarkan tadi bisa mahasiswa tersebut menggali informasi tambahan, kemudian bisa berupaya untuk berpikir kritis sehingga mereka bisa menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan yang dilemparkan kepada mahasiswa tadi. Dan ketika solusi ataupun permasalahan tadi sudah ditemukan ya, maka nanti mahasiswa akan saya persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok di dalam kelas. Nah, kemudian setelah diskusi di dalam kelas itu berlangsung, maka kelompok-kelompok lain pun juga bisa menyimak hasil dari studi kasus yang dilakukan oleh suatu kelompok tadi, kemudian mengajukan pertanyaan juga, sehingga terbentuklah forum diskusi yang aktif antar mahasiswa. Kemudian saya di sana akan berperan sebagai fasilitator, sekaligus juga akan mengamati apakah informasi yang mereka dapatkan dan sampaikan tadi sesuai dengan materi atau tidak, dan jika terdapat penyimpangan maka saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan tambahan di dalam kelas, sehingga nanti diharapkan mahasiswa bisa lebih paham terkait dengan materi ataupun bab yang sedang dibahas, dan yang dibahas bersama tadi bisa benar-benar berkesan dan juga melekat di dalam pikiran ataupun di dalam memori mahasiswa tersebut. Adapun berdasarkan metode-metode tadi, maka di sini bisa kita runtunkan juga terkait dengan komponen penilaian yang bisa saya ambil dalam mata kuliah fisika zat padat ini. Adapun beberapa aspek penilaian yang dilakukan, yang pertama dari segi tugas. Tugas itu dilakukan di luar studi kasus, di mana persentasenya adalah 10%. Kemudian ujian tengah semester itu persentasenya adalah 20%. Kemudian ujian akhir semester itu ada 20% juga. Kemudian 70% lagi itu adalah dari studi kasus yang dilakukan oleh mahasiswa tadi. Nah, metode pemecahan kasus ini terbagi dari beberapa poin, di mana yang pertama ada tahap persiapan studi kasus, yaitu sebesar 5%, kemudian tahap analisa kasus, yaitu sebesar 10%, kemudian tahap pemecahan dan solusi kasus, itu sebesar 15%, dan yang terakhir adalah penyampaian hasil analisis pemecahan kasus sebesar 20%. Berdasarkan komponen penilaian tadi, maka diharapkan mahasiswa dapat menunjukkan bagaimana kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya sebagai dosen bisa memberikan penilaian yang benar-benar optimal dan bisa menilai secara baik kemampuan dari mahasiswa tersebut dalam mencapai CPMK dan juga CPL yang telah disusun dalam RPS. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah fisika zat padat. Nah, materi yang saya akan sampaikan adalah mengenai teori pita energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, hari ini pertemuan ke 10 ya. 10 mata kuliah fisika zat padat. Jadi melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Kita hari ini masuk ke bab terkait dengan teori pita energi pada zat padat. Nah, sebelum saya menjelaskan materi kita hari ini, mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan tentang capaian dan tujuan pembelajaran atau CPMK ya, yang saya harapkan nanti bisa tercapai
ya bagi mahasiswa semuanya, bahas tentang teori elektron bebas. Ya nggak, masih ingat? Atau udah ini samar-samar? Masih ingat ya? Kemarin teori elektron bebas kita lebih cenderung membahasnya di material yang bersifat apa? Kalau elektron bebas itu seharusnya aktivitas elektronnya kan bergerak dengan sangat bebas ya. Biasanya itu berada di bahan apa? Konduktor ya, konduktor. Nah jadi atau masih ingat judulnya itu logam ya, bahannya itu logam. Nah kalau bahan logam, tapi di sana itu istilahnya kita tidak ada penjelasan apa perbedaan isolator, konduktor dan semikonduktor. Nah kemarin kan saya sudah juga ada menjelaskan perbedaan isolator, konduktor dan semikonduktor ini dilihat dari konduktivitas sama resistivitas. Tapi teori-teori yang dikembangkan di teori elektron bebas itu belum mampu menjelaskan bahwa apa sih perbedaan yang signifikan terkait dengan isolator, konduktor sama semikonduktor. Nah ini ya, jadi faktanya potensial pada kristal tidaklah konstan atau nol. Potensial dapat dipengaruhi oleh elektron dan diasumsikan periodik dengan periode yang sama dengan letak kisi. Masih ingat kemarinnya kisi itu apa? Masih ingat waktu pertemuan awal? Susunan periodik apa? Ya. Susunan periodik titik-titik di dalam kristal. Ya, susunan periodik titik-titik di dalam kristal. Nah, jadi struktur kristal itu atau atom-atom ya, kan struktur kristal itu tersusun dari atom-atom. Ya kan? Kalau polanya itu kita sebut basis, tapi posisinya itu adalah kisi. Berarti kan kalau dia teratur, otomatis kisinya itu seharusnya kontinu. Misalnya di sini titiknya satu titik, di sini satu titik, di sini satu titik. Berarti seharusnya sumber potensial tadi itu juga berada di tiap titik ini. Seharusnya seperti itu. Jadi dia kontinu. Jadi di sini ada satu sumber potensial, di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi tidak hanya satu. Kalau yang teori elektron bebas itu kan cuma di satu. Nah, itu yang akan kita jelaskan di pembahasan mengenai teori pita energi. Nah, jadi melalui teori pita energi ini kita bisa membedakan bahan-bahan dari segi sifat listriknya. Kenapa dari segi sifat listriknya? Karena kita membahas pergerakan elektron. Yang namanya pergerakan elektron berarti kan tentang arus listrik. Ya kan, elektron itu bergerak berarti ada dia menghantarkan arus listrik. Nah, di sini untuk dalam teori pita energi ini ada dua macam pita ya. Ada pita valensi, yang ada pita valensi dan ada pita konduksi. Pita valensi itu ada di bagian paling yang bawah, kemudian di sini ada pita konduksi yang di atas. Nah, di antara pita valensi dengan pita konduksi ini ada yang namanya band gap. Nah, di sana energi gap muncul saat model elektron bebas diperluas dengan menambahkan pengaruh potensial yang periodik dari ion quartz. Energi gap akan menentukan apakah suatu zat padat merupakan isolator, konduktor, atau semikonduktor. Nah, jadi dari ini itu kita bisa menentukan apakah dia isolator, konduktor, atau semikonduktor. Seperti misalnya kita naik tangga. Tadi kan naik ruangan ini kan pakai naik tangga ya. Kalau tangganya cuma satu lantai misalnya, berarti energinya gimana? Kan kecil ya. Nah, kalau kecil berarti lebih mudah atau lebih sulit kita bergeraknya? Mudah ya. Mudah ya. Ya kalau istilahnya tangganya stepnya pendek, ya kita gampang naiknya. Tapi kalau jauh sulit ya. Berarti kalau energi gapnya makin kecil, otomatis elektronnya makin mudah berpindah. Dan itu berarti dia cenderung sifatnya apa? Konduktor ya. Kalau energi gapnya besar atau sangat lebar sekali, otomatis jadi jarak antara valensi dengan konduksi ini sangat lebar, itu yang termasuk ke dalam isolator. Nah, yang di tengah-tengahnya itu adalah semikonduktor. Jadi semikonduktor itu dia tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil celahnya itu atau band gapnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Izin bertanya, Ya, silakan. tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa di dalam pita energi itu terdapat pita konduksi dan valensi. Jadi di sini saya mau bertanya, Bu, apa perbedaan antara pita valensi dan pita konduksi tersebut?
terima kasih ya Geni. Nah, oh ya tadi saya belum terlalu menjelaskan terkait dengan pita valensi, perbedaan ya antara pita valensi dengan konduksi, baru tentang energi gap tadi ya. Nah, pita valensi ini kan dia adalah pita energi yang berada di level bawah ya. Biasanya di sini dalam pita valensi ini dia diisi secara penuh ya oleh elektron atau terisi sebagian. Jadi kalau kita mau tulis definisinya, ya definisinya itu adalah pita energi yang terisi penuh atau terisi sebagian oleh elektron. Gitu. Kalau pita konduksi, dia itu adalah pita energi yang terisi sebagian atau tidak terisi sama sekali. Jadi bisa aja itu kosong, nggak ada elektron di situ. Makanya valensi ini cenderung untuk elektron itu pindah ke atas. Bisa nggak pindah ke bawah? Bisa. Kalau kita bisa naik, kita bisa turun ya. Nah, kalau ke atas kita butuh energi. Energinya sumbernya dari mana? Dari cahaya matahari sama termal. Ya. Jadi kalau kalian pernah dengar sel surya, pernah ya? Sel surya itu kan dia bisa menyimpan atau mengubah energi cahaya matahari jadi energi listrik. Nah, itu sebenarnya memanfaatkan sifat energi gap ini dari material si sel suryanya itu. Jadi ketika dia elektron ini butuh energi, dia bisa menyerap cahaya foton. Ketika dia sudah cukup energinya untuk bisa pindah, maka dia bisa lompat. Jadi kalau pengen bikin energi gap atau elektron itu bergerak, kita bisa memaparkan bahan tersebut ke cahaya matahari, boleh, bisa kayak gitu. Atau kita panaskan juga bisa. Melepas ya, melepas energi. Jadi kalau elektron, kalau dia dari kita konduksi pindah ke valensi, dia akan melepas energi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk radiasi. Pernah dengar radiasi sinar X? Nah. Kayaknya sebelum UTS ada belajar ya. Nah, itu kan bisa terbentuk sinar X itu bisa muncul karena ada elektron yang gini, ada sebuah plat yang dipapar sama elektron, kemudian lepas ya, ada radiasi yang terlepas. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ketika dia sudah tidak ada butuh energi lagi, maka energi yang terlepas itu dalam bentuk radiasi, gelombang elektromagnetik. Ya cahaya juga, tapi bisa dalam bentuk lain. Meskipun yang diserap itu foton, ya bisa saja bentuk lain yang terpancarkan itu beda lagi, bukan foton juga. Ya tergantung jenis materialnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, kita masuk ke teorema Bloch ya. Nah, di sini tadi kan saya ada menjelaskan perlu adanya pengembangan teori elektron bebas dengan menambahkan pengaruh potensial periodik yang periodenya sama dengan letak sisi. Kalau yang satu sumber potensial kemarin kan pakai rumus ini. Rumus apa? Schrödinger ya, masih ingat? Ya. Jadi D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2m h kuadrat E dikurang Vx sama dengan 0. Nah, karena potensial periodiknya diasumsikan periodenya sama dengan letak sisi, maka V-nya itu sama dengan V dikali X ditambah A. Jadi ada yang dari 0 ke A ke X, ada juga yang ke A. Jadi ini dijumlahkan jadinya. 6 jadinya D kuadrat C per dx kuadrat kurang beta kuadrat C sama dengan 0. Nah, fungsi gelombang itu haruslah sesuai dengan fungsi Bloch tadi. Ya, masih ingat tadi kan bentuknya dalam bentuk epsilon. Nah, di sini bentuk epsilonnya menjadi imajiner yang positif ya, yaitu Cx sama dengan E I Kx dikali UK. Nah, di mana UK adalah fungsi periodik dan X dengan potensial A ditambah B, maka UK-nya jadi sama dengan UK X ditambah A ditambah B. Ini sebenarnya penguraiannya harusnya panjang ya, tapi ini hasil akhirnya, maka diperoleh D kuadrat U1 per dx kuadrat ditambah 2ik dikali D1 per dx ditambah alfa kuadrat kurang k kuadrat dikali U1 sama dengan 0. Ini untuk batas yang di atas 0 tadi. Untuk yang batas bawah 0 itu dapatnya D kuadrat U2 per dx kuadrat ditambah
2IK DU2 per DX kurang beta kuadrat ditambah K kuadrat dikali U2 sama dengan 0. Nah, di mana U1 dan U2 itu menunjukkan nilai UK pada interval 0 X besar dari 0 itu dari A dan X besar dari minus B itu daripada 0. Sehingga solusi umum untuk persamaan di atas ya U1 ya DU1 per DX. Berarti kan kalau U1 nya yang di atas berarti D per DX dalam kurung apa itu? A eksponensial I alfa kurang K X ditambah B eksponensial min I dalam kurung alfa ditambah K X. Oke, dia bilangnya X-nya sama dengan 0, berarti D per DX A eksponensial, nah ininya 0, yang ini berarti eksponensial 0 ya, ya enggak? Ditambah B eksponensial 0 juga. Nah, di sini kalian bisa cek ya, kalau eksponensial 0 itu berapa? 1 ya, ya enggak? Eksponensial 0 itu kan 1, berarti sama dengan D per DX sama dengan N. Berarti kan ini A ditambah B masa elektron. Oke, sekarang kita masuk tentang masa efektif. Oke, nah untuk memahami masa efektif ini sebenarnya perlu kita pahami dulu tentang yang grup tadi. Tadi kan sudah kita pahami tadi ya, bahwa kecepatan grup itu adalah d omega per dk, ya enggak? Cuma dari ini penjelasannya. Nah, omega itu sama dengan e per kabar, tadi sudah juga disebutkan di slide. Dan kecepatan grup tadi kan dapatnya 1 per kabar de per dk ya. Nah, ini kalau kita uraikan, tapi ini agak berbeda uraiannya. Sini kedua sisi kita sama-sama diferensialkan terhadap waktu, sehingga d per dt vg sama dengan 1 per kabar d kuadrat e dk dt. Nah, dk dt ini kan dua hal yang berbeda, makanya nggak bisa jadi dk kuadrat atau dt kuadrat, makanya dipisahkan. Jadi di sini kita uraikan lagi, jadi ini d per dt vg. Masih ada keinginan kita menyederhanakannya supaya ini ke atas, jadi nggak 1 per lagi. Nah, tapi itu nggak diperbolehkan, harus tetap di bagian apa namanya, yang pembaginya itu harus yang dk kuadrat, nggak boleh da d kuadrat ini, karena ini kan ceritanya turunan e terhadap k, bukan sebaliknya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Yang diketahui kan elektron itu memiliki massa. Nah, dari penjelasan itu tadi, massa efektif itu berkaitan dengan elektron. Nah, di sini saya bertanya, apakah massa efektif sama dengan massa elektron? Masih ya pertanyaannya. Kira-kira ada yang tahu sama atau enggak massa efektif dengan massa elektron? Beda ya. Massa elektron itu kan kosanta. Ingat nilainya berapa? Kali 10 kan? Berapa? 7 ya. Nah, itu kan berarti memang sudah ada nilai. Sementara kalau kita lihat di sini, ini masih dalam bentuk persamaan. Berarti bisa kita katakan bahwa massa efektif dengan massa elektron itu beda. Nah, perbedaannya di mana? Kalau massa elektron itu memang sudah melekat, jadi nilainya Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya.
Ya temannya tadi sudah menggunakan persamaan ini ya, H kuadrat per D kuadrat E per DK kuadrat, ya kan? Nah yang E ini diketahui tadi sama dengan minus AK kuadrat. Jadi kita turunkan ya, DE kuadrat yang ini nih, D kuadrat E per DK kuadrat sama dengan D minus AK kuadrat per DK kuadrat. Nah kalau kita turunkan jadinya dapat minus 2A. Maka ini otomatis ini jadinya 2A. Maka massa efektif sama dengan H bar kuadrat per minus 2A. H bar itu kan konstanta, nilainya adalah sebesar 1,05 kali 10 pangkat min 34. Nah dapatnya itu kan dari ini ya, konstanta Planck dibagi 2V. Ini minus 2, A nya tadi ini ya 10 pangkat min 39. Nah dapat hasilnya yaitu minus 0,55 kali 10 pangkat min 29. Yang ditanya selanjutnya ada massa efektif Hall. Nah itu kan cuman beda tanda ya, jadinya hasilnya plus 0,55 kali 10 pangkat minus 29 kg. Ada pertanyaan? Baik. Bahasan mengenai perbedaan antara logam atau konduktor, isolator dan semikonduktor. Dari tadi kan kita bahas tentang perjalanan elektron dari pita valensi ke pita konduksi, kemudian energi gap juga ya. Nah, jadi kalau ingin menentukan ketiga sifat ini, kita bisa melihat dari perbedaan energi gapnya. Kalau yang konduktor bisa kita lihat di gambar A dan B, itu ada di sini ini ya, ini kan pita valensi, yang agak gelap ini pita valensi, yang agak terang ini adalah yang konduksi. Di sini bisa kita lihat kalau yang gelombang UV sama visible. Nah, jadi itu kita papar ke bahan, maka nanti kita bisa cek berapa energi gap dari bahan tersebut. Nah, perbedaan ketiganya itu juga kita bisa cek dari nilai konduktivitas. Minggu yang lalu ada ya, saya bahas definisi konduktivitas kan? Ada yang masih ingat? Apa? Apa? Konduktivitas apa? Bahan untuk atau sifat ya, sifat bahan dalam atau kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Nah, jadi kalau konduktor itu biasanya punya konduktivitas yang tinggi. Jadi dia besar atau sama dengan 10,5 1 per ohmmeter ya, ini satuan konduktivitas. Kalau semikonduktor itu di antara, bisa dia kecil dari 10,5 tapi besar dari 10 pangkat min 5. Sementara isolator dia biasanya kecil atau sama besar dengan 10 pangkat min 5. Jadi bisa kita lihat dari sifat konduktivitasnya itu berbeda sekali di antara ketiganya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau konduktivitas tidak berhubungan ya dengan yang pita energi. Kalau pita energi tadi lebih ke energi gap. Tapi konduktivitas itu juga sangat berkaitan dengan energi gap ini. Semakin tinggi konduktivitas, otomatis elektron juga akan makin mudah untuk berpindah. Dan kita bisa pastikan bahwa energi gap yang ada di dalam material tersebut juga kecil. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Nggak ada, cukup ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.